Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan produk hasil usaha yang kami buat. Perkenalkan, nama saya Alifani Andrian. Nama saya Gilang Rizky Setiawan. Saya Mufarik Azhar. Saya Niken Ardiana. Saya Siti Juleha. Saya Nursiana. Dan saya Aisyah Nuriska. Berikut penjelasannya. Latar belakang usaha di bidang makanan adalah sebuah usaha yang memiliki peluang paling besar ketimbang di bidang yang lain. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya. Makanan adalah sesuatu yang akan terus dicari orang dan sangat memungkinkan pembeli akan kembali membeli ketika ia puas dengan produk makanan yang dijual. Berwirausaha juga merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjadikan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Banyak cara yang dilakukan dalam berwirausaha, misalnya mengelola barang mentah menjadi produk ataupun barang setengah jadi menjadi suatu produk mempunyai nilai jual yang cukup tinggi sehingga dapat dinikmati para konsumen. Visi misinya. Visi menjadi makanan tradisional menjadi yang utama, memenuhi kebutuhan jajanan masyarakat sehingga dapat mengenyangkan dan membuat mood booster, memuaskan pelanggan dengan memberikan kualitas dari makanan yang baik. Misinya selalu berinovasi dengan produk tradisional, meningkatkan kualitas makanan tradisional, mengutamakan kualitas dalam pelayanan sehingga memiliki konsumen puas. Tujuannya, pertama, mendapatkan keuntungan. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang penulis buat, agar mencapai target penjualan. Yang ketiga, membantu merancang strategi usaha dengan menganalisis kelebihan, kekurangan, peluang, hingga tantangan yang dihadapi usaha makanan ringan. Data perusahaan dan data pemilik. Nama perusahaan, Kerupuk Singkong Pedas. Bidang usaha Kerupuk Singkong. Alamat perusahaan, Jalan Keramat nomor 130. Nama pemilik Alifani Andrian. Jabatan wirausaha, tempat tanggal lahir Jakarta 13 April 2004. Alamat rumah Villa Mutiara Jaya. Jenis produk. Berikut profil produk. Kerupuk singkong adalah makanan yang berasal dari Sulawesi Selatan yang terbuat dari singkong yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan minyak goreng. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Makanan ini tersebar hampir merata di seluruh Pulau Jawa. Kerupuk berwarna kuning kemasan yang bercita rasa pedas, adapun kerupuk singkong pedas dibumbui dengan bon cabe. Aspek pemasaran. Segmen pasar. Yang menjadi segmentasi produk makanan kami ialah semua kalangan, mulai dari kalangan menengah sampai atas. Karena makanan ini banyak ditemukan di berbagai acara seperti arisan, cemilan, pengajian, dan lain-lain. Target pasar, siswa, remaja, dan semua kalangan. Strategi pemasaran, pemasaran media sosial, pemasaran konten, media promosi, sosial media, alat promosi, brosur, dan media internet. Strategi pemasaran 4P. Strategi pemasaran 4P, produk atau produk. Cara pembuatan kerupuk singkong adalah sebagai berikut. Kerupuk singkong yang sudah siap dimasak setelah dijemur beberapa menit. Selanjutnya masukkan minyak goreng ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Lalu masukkan kerupuk singkong. Masak hingga kuning keemasan, lalu angkat. Tiriskan hingga terpisah dari minyak. Produk kerupuk singkong yang sudah dikemas ke dalam 15 pieces siap dipasarkan. Strategi pemasaran 4P, price atau harga. Harga kerupuk singkong pedas di pasaran sangat variatif, sehingga dengan menerapkan harganya dalam kemasan akan membuat konsumen lebih mudah membandingkan dengan kompetitor, juga harus menetapkan harga yang kompetitif. Strategi pemasaran 4P, place atau tempat. Memiliki tempat produksi yang berada di Bekasi, di mana tempat bahan baku yakni kerupuk singkong pedas memang banyak dijual di daerah sini, sehingga akan sangat mudah untuk konsumen menemukan produk kerupuk singkong kami. Strategi pemasaran 4P, promotion atau promosi. Media yang digunakan untuk melakukan promosi seperti brosur dan media sosial. Beberapa cara promosi seperti yang strategi pemasaran secara digital yang dilakukan cukup efektif apabila jika dibandingkan dengan penjualan yang terus-menerus meningkat. Bahan baku.
Yang pertama, mentahan kerupuk singkong, banyaknya 1 kg, harga satuannya Rp20.000 per 1000 gram, jumlahnya Rp20.000. Yang kedua, bon cabe, banyaknya 500 gram, harga satuannya Rp20.000 per 500 gram, jumlahnya Rp20.000. Yang ketiga, minyak, banyaknya 2 liter, harga satuannya Rp30.000 per 2 liter, jumlahnya Rp30.000. Yang keempat, garam, banyaknya 250 gram, harga satuannya Rp2.500 per 250 gram, jumlahnya Rp2.500. Total variable cost Rp72.500. Jadi, satu resep diperkirakan menghasilkan 15 pieces. Bahan peralatan. Yang pertama, gas. Harga satuannya Rp22.000, banyaknya yang dibutuhkan 1, jumlahnya Rp22.000. Yang kedua, packaging plastik. Harga satuannya 660 perak, banyaknya yang dibutuhkan 15, jumlahnya Rp10.000. Yang ketiga, baskom. Harga satuannya Rp15.000, banyaknya yang dibutuhkan 1, jumlahnya Rp15.000. Yang keempat, centong. Harga satuannya Rp5.000, banyaknya yang dibutuhkan 1, jumlahnya Rp5.000. Yang kelima, spatula. Harga satuannya Rp5.000, banyaknya yang dibutuhkan 1, jumlahnya Rp5.000. Yang keenam, wajan. Harga satuannya Rp15.000, banyaknya yang dibutuhkan 1, jumlahnya Rp15.000. Yang ketujuh, saringan minyak. Harga satuannya Rp10.000, banyaknya yang dibutuhkan 1, jumlahnya Rp10.000. Total biaya tetapnya Rp72.000. Perhitungan biaya produksi. Biaya total cost, TC sama dengan TVC ditambah TFC sama dengan Rp72.500 ditambah Rp72.000 sama dengan Rp144.500. Yang kedua, biaya variabel total variable cost, TVC sama dengan TC dikurang TFC sama dengan Rp144.500 dikurang Rp72.000 sama dengan Rp72.500. Yang ketiga, biaya tetap total fixed cost, TFC sama dengan TC dikurang TVC sama dengan Rp144.500 dikurang Rp72.500 sama dengan Rp72.000. Yang keempat, biaya total rata-rata, average total cost, ATC sama dengan TC dibagi Q sama dengan Rp144.500 dibagi 15 pieces sama dengan 9.600. Yang kelima, biaya variabel rata-rata, average variable cost, AVC sama dengan TFC dibagi Q sama dengan Rp72.500 dibagi 15 pieces sama dengan Rp4.833.000. Yang keenam, biaya tetap rata-rata, average fixed cost, AFC sama dengan TVC dibagi Q sama dengan Rp72.000 dibagi 15 pieces sama dengan Rp4.800.000. Proses produksi. Pertama, panaskan minyak goreng terlebih dahulu. Setelah itu, masukkan mentahan kerupuk singkong. Tunggu hingga kerupuk singkong berubah menjadi kuning keemasan. Lalu angkat dan tiriskan di wadah yang sudah disediakan. Setelah itu, masukkan bon cabai dan kerupuk tadi yang sudah ditiriskan ke dalam wadah. Lalu aduk merata hingga bon cabai tercampur rata. Setelah itu, masukkan ke dalam packaging plastik. Analisis SWOT, strike kekuatan. Lokasi yang dipadati oleh dunia industri sehingga mudah diperjualbelikan, makanan ringan yang kita produksi sehat untuk semua kalangan. Memiliki bentuk packaging yang menarik. Weakness, kelemahan, kurangnya modal dalam memulai usaha, keraguan dalam melakukan pemasaran, masih menggunakan sistem mount-to-mount dalam melakukan penjualan. Opportunities, peluang. Kota Bekasi menjadi kota terbesar dalam dunia industri, sekaligus kota pelajar, target pemasaran pelajar, dan warga lokal yang terus bertambah. Threats, ancaman, adanya kelompok lain yang memiliki produksi usaha yang sama. Pelanggan hanya membeli sekali. Perhitungan BEP. BEP unit, total biaya tetap dibagi harga jual per unit produk dikurang biaya variabel per unit produk sama dengan Rp72.000 dibagi Rp6.000 dikurang Rp4.833 sama dengan 61,69 piece dibulatkan menjadi 62 piece. Artinya adalah usaha ini akan mengalami titik impas jika sudah bisa menjual sebanyak 62 piece. BEP rupiah sama dengan total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit sama dengan Rp72.000 dibagi 1 dikurang Rp4.833 dibagi 6.000 sama dengan Rp72.000 dibagi 1 dikurang 0,8
sama dengan Rp72.000 dibagi 0,2. Hasilnya ialah Rp360.000. Perhitungan harga jual. Harga jual sama dengan total biaya bahan baku ditambah total biaya bahan baku dikali markup, margin yang diinginkan, sama dengan 72.500 ditambah 72.500 dikali 25%, sama dengan 72.500 ditambah 18.125 rupiah, hasilnya ialah 90.625 rupiah. Persediaan stok produk yang kami buat sebanyak 15 piece. Menghitung laba atau rugi, pendapatan dari penjualan beserta harga pokok dan laba kotor penjualan. Total pendapatan 15 piece dikali 6.000 rupiah sama dengan 90.000 rupiah. Prediksi laba pendapatan sama dengan 90.000 rupiah, HPP 72.500, laba bersihnya ialah 17.500 rupiah. Penutupan. Dari hasil pembahasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa usaha kerupuk singkong ini dari segi ide, laba rugi hingga rencana keuangan berupa modal dan lain-lain memiliki prospek yang menjanjikan ke depannya. Tantangan terbesar dalam pemasaran dan promosi produk kerupuk singkong berupa cukup banyaknya pesaing dengan produk serupa, maka dari itu target pasar usaha ini harus tepat sasaran dan meyakinkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.